warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Keberagaman dalam masyarakat menunjukkan suatu kehidupan bermasyarakat yang tiap individunya memiliki perbedaan, mulai dari suku, ras, agama, dan bahasa. Contohnya saja, dalam kehidupan sehari-hari di suatu desa pasti terdapat warga masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang berkulit putih, sawo matang, berasal dari suku Madura, suku Jawa, ataupun suku Batak. Hal inilah yang dimaksud dengan keberagaman. Keberagaman di Indonesia sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor letak geografis. Indonesia merupakan negara yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan Australia, sehingga dapat menarik kedatangan bangsa asing ke dalam negeri untuk melintas atau menetap dan membawa pengaruh kebudayaan baru. Faktor yang kedua ada faktor perbedaan kondisi alam, seperti daerah pegunungan, bukit, rawa, hingga laut, yang mengakibatkan perbedaan tanaman yang tumbuh, hewan yang hidup di sekitar, dan perbedaan mata pencaharian. Selanjutnya ada faktor kondisi negara kepulauan. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki pulau-pulau yang terpisah. Hal ini kemudian menjadikan banyak keragaman, mulai dari suku, ras, agama, budaya, dan bahasa dari sekelompok orang yang mendiami pulau tersebut. Faktor yang keempat adalah faktor keadaan transportasi serta komunikasi. Di zaman sekarang, kemajuan transportasi dan komunikasi dapat mendukung pertukaran budaya dari berbagai penjuru Indonesia. Selanjutnya, ada faktor penerimaan masyarakat atas perubahan. Maksudnya, sebagian masyarakat ada yang mudah menerima budaya baru, ada pula sebagian masyarakat yang tetap bertahan dengan budayanya sendiri. Nah, tahukah kalian bahwa semua keberagaman yang terjadi memiliki sejarah yang panjang? Berbicara mengenai sejarah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks narasi sejarah. Apa sih teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah merupakan teks yang berisi sejarah yang disampaikan dalam bentuk cerita. Teks narasi sejarah berisi mengenai kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang adanya sejarah. Teks narasi sejarah sendiri terdiri atas 3 struktur. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka yang berisi pengenalan tokoh, latar, serta suasana yang terjadi pada kejadian tersebut. Yang kedua ada urutan peristiwa, yang memuat urutan-urutan peristiwa berdasarkan pada sumber sejak pertama kali peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir ada reorientasi, yang berisi pendapat penulis, biasanya berbentuk komentar pribadi dari penulis itu sendiri. Teks narasi sejarah memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada alur. Teks narasi sejarah, alur ceritanya disampaikan dalam bentuk kronologi. Selanjutnya, konjungsinya menggunakan konjungsi temporal, seperti kemudian, lalu, sebelumnya, atau sejak. Yang ketiga, berisi fakta sejarah yang valid. Yang keempat,
menggunakan keterangan waktu dalam bentuk lampau, seperti waktu itu, dahulu, pada tahun, dan sebagainya. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja yang menyatakan tindakan seperti melempar, berlari, memukul, menendang, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh teks narasi sejarah. Sekian pertemuan pada kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.